Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlu sunnah wal jamaah sebagai firqah atau kelompok di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yang membimbing kita menuju pada kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat, yakni dengan ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SDI Ma'arif Tawang Saringgarum yang solih-solihah? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, nggih. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi aswaja kita yang pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas satu topik materi dan akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak materi pada hari ini dengan baik. Dan jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nggih, monggo kita simak bersama-sama. Istilah ahlu sunnah wal jamaah terdiri dari 3 suku kata, yaitu ahlun, sunnah, dan al-jamaah. Arti dari masing-masing kata tersebut yaitu ahlun artinya keluarga, kelompok, atau pengikut. Sunnah artinya ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kata jamaah artinya adalah tabi'in dan pengikut tabi'in. Tabi'in adalah para sahabat Nabi dan para pengikut sahabat Nabi. Dan pengikut tabi'in berarti adalah orang-orang yang mengikuti para pengikut sahabat Nabi. Mereka itu semua disebut golongan salafus salihin. Jadi anak-anak, ahlu sunnah wal jamaah sebagai kelompok di dalam Islam artinya kelompok umat Islam yang mengikuti dan berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Lalu setelah kita sudah mengetahui apa itu ahlu sunnah wal jamaah sebagai kelompok, sekarang adalah ciri-ciri kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2, menghormati semua keluarga dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3, memegang teguh fatwa dan ajaran para sahabat khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, memegang teguh ijma' atau kesepakatan para ulama. Yang kelima, mengikuti pendapat terbanyak ketika terdapat perselisihan dalam ajaran atau hukum Islam. Yang terakhir yaitu mengikuti salah satu dari mazhab yang ada. Nah, sekarang sejarah lahirnya kelompok ahlu sunnah wal jamaah tadi itu seperti apa ceritanya? Jadi pada dulu kala, zaman awal-awal Islam mulai berkembang,
tepatnya sepeninggal Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat terjadilah pergantian kepemimpinan. Di sini dalam slide disebutkan setelah Rasulullah wafat, agama Islam ini berkembang ke seluruh jazirah Arab. Nah, pada saat itulah pergantian pemimpin ini terjadi perebutan kekuasaan. Di sini ada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana perebutan kekuasaan di situ diakhiri dengan perjanjian perdamaian yang terkenal dengan istilah tahkim. Akan tetapi peristiwa tahkim ini ternyata merugikan salah satu pihak, sehingga muncullah kelompok yang anti terhadap perjanjian tahkim itu dan kelompok yang mendukung perjanjian tahkim itu. Akhirnya kemudian hari muncullah yang namanya aliran-aliran seperti Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Khusus untuk aliran Mu'tazilah pernah menjadi madhab resmi pada negara kekuasaan Islam pada waktu itu. Sehingga semua umat Islam dipaksa untuk mengikuti faham Mu'tazilah. Padahal faham orang-orang Mu'tazilah niki melenceng dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Orang-orang Mu'tazilah ini cenderung lebih mengunggulkan akal dibanding teks Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga ini sulit untuk dikontrol ajarannya, menjadi sebuah ajaran yang hanya berdasarkan pada akal manusia. Sedangkan akal manusia niku terbatas dan butuh bimbingan, yaitu bimbingannya didapatkan dari Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga lahirlah kelompok yang menentang ajaran Mu'tazilah ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga satu orang ulama lagi yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya ini membawa faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ajarannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat-sahabatnya dan para pengikut sahabat atau para tabi'in. Nah, itulah sekilas tentang sejarah lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya tentang pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 bidang utama di dalam agama Islam, yaitu bidang akidah, kedua bidang syariah, ketiga bidang tasawuf atau akhlak. Lah, ketiga bidang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai ajaran tersendiri. Di dalam bidang akidah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sebagaimana sudah disinggung di depan tadi, kedua tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang merumuskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya dengan melihat dari pendapat para tabi'in pada waktu terdahulu. Salah satu ajarannya di dalam bidang akidah adalah adanya sifat wajib bagi Allah, adanya sifat muhal bagi Allah, adanya sifat jaiz bagi Allah yang kita kenal dengan istilah aqaid 50 itu, akidah yang 50. Dan yang kedua di sini, kedua imam ini mempunyai kesamaan dalam mengambil dalil agama, yaitu dengan mendahulukan nas atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah dibandingkan mengambil dalil dari akal atau pendapat pribadi. Berikutnya di dalam bidang syariah, menurut kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber hukum Islam ada 4 macam, yaitu Al-Quran, hadis Rasulullah, ijma'
dan qiyas. Kedua, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ajaran 4 imam madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, ini kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dari keempat imam ini. Berikutnya di dalam bidang tasawuf atau akhlak. Akhlak adalah salah satu bagian penting di dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam bidang ini kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ajaran Imam Junaid Al-Ghazali dan juga mengikuti ulama tasawuf lainnya. Ajarannya apa di dalam bidang tasawuf? Pokok-pokok ajaran tasawuf yaitu 1. Selalu bertaubat, 2. Bersikap zuhud, 3. Bersikap warok, 4. Bersikap tawadhu, 5. Membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, 6. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-7, istiqomah di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikianlah tadi anak-anak materi untuk pembelajaran daring hari ini. Semoga kita diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Anak-anak, jangan lupa terus semangat belajarnya dan tetap mematuhi seluruh peraturan yang sudah ada demi keselamatan dan keamanan kita bersama. Dari Pak Huda kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.